Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir di webinar dengan tema Bangga Buatan Indonesia di Mindanao yang diselenggarakan oleh KJRI Davao City bekerja sama dengan PT Sido Muncul, PT Sinar Sosro, dan PT Mega Global Food Industry. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Elisha Fitri Handayani, pelaksana fungsi ekonomi KJRI Davao City yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Selamat datang dan terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti webinar pada siang hari ini. Kami melihat di sini sudah ada Bapak Ibu para WNI di Davao City maupun di Mindanao, terutama nih khususnya home staff dan lokal staff dari KJRI Davao City, Bapak Ibu guru Sekolah Indonesia Davao, serta Bapak Ibu lainnya yang ada di Mindanao. Selain itu, Bapak Ibu di Indonesia juga sudah banyak juga kami lihat partisipasinya di sini. Selamat datang sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya. Kami juga merasa terhormat sekali karena di tengah kita telah hadir Bapak Konsul Jenderal RI Davao City, Bapak Konjen Diki Fabrian, beserta Ibu juga ada di sini, serta narasumber kita yang akan memaparkan paparannya. Saya ingin memperkenalkan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Edi Siswanto, International Business Director dari PT Mega Global Food Industry. Pak Edi Siswanto, apa bisa kita cek suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Apa kabarnya Pak? Baik. Ya, siap Pak Edi. Semangat Pak, suara Bapak jelas terdengar di sini. Baik. Siap Bapak, kami beralih ke narasumber kami selanjutnya. Ada Bapak Firman Marpaung, GM International Business PT Sido Muncul. Bapak Selamat Firman, siang. siap Pak Firman. Jelas Pak? Jelas. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya yang terakhir Ibu Sylvia Kurnia, GM Export dari PT Sinar Sosro. Bu Sylvie, apa bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, baik. Selamat siang, Pak Diki. Baik, Bapak Ibu, berarti sehari ini narasumber kita juga sudah lengkap ada di sini. Artinya kita bisa langsung mulai saja. Sebelum kita memulai webinar ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, sekiranya memiliki pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber, silakan untuk chat di kolom chat. Nanti panitia akan memilih pertanyaan mana yang akan dijawab oleh narasumber, serta nanti kita lihat juga ketersediaan waktunya. Selain itu, untuk para peserta yang berada di Davao khususnya, nanti ada kuis sampai akhir acara dari produk-produk sponsor. Oleh karena itu, ikuti terus sampai akhir. Nanti di akhir, nanti kami akan berikan 3 pertanyaan. Silakan jawab 1, dan yang paling cepat nanti akan mendapatkan hadiahnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar hari ini, kami ingin mengundang Bapak Konsul Jenderal RI Davao City, Bapak Diki Fabrian, untuk dapat membuka kegiatan webinar hari ini. Kepada Bapak Konsul Jenderal Diki Fabrian, waktu dan tempat. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari peserta webinar dengan hashtag Bangga Buatan Indonesia di Mindanao. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya untuk menyapa para narasumber dalam webinar kali ini. Yang pertama kepada Bapak Firman Marpaung, General Manager International Business PT Sido Muncul Tbk. Selamat siang Pak Firman. Yang kedua, Bapak Edi Siswanto, International Business Director PT Mega Global Food Industry. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Konjen.
Dan narasumber ketiga, Ibu Sylvia Kurnia, General Manager Ekspor PT Sinas Sostro. Ibu Sylvia, selamat siang. Pak Diki. Saya dalam kapasitas pribadi dan dalam kapasitas sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Davao mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Marpaung, Bapak Edi, dan Ibu Sylvia untuk dapat menjadi narasumber pada webinar kali ini yang tadi saya sudah sebutkan, hashtagnya adalah Bangga Buatan Indonesia di Davao. Tema ini kami pilih karena terinspirasi dari gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu guna mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya muliakan, bagi para peserta yang berdomisili di Filipina, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah familiar dengan Mindanao. Namun bagi peserta yang berasal dari tanah air atau dari negara lain, saya agak kurang yakin kalau Bapak Ibu mengerti dengan situasi di Mindanao ini secara lebih baik. Mungkin yang terbayang adalah masih banyaknya gerombolan Abu Sayyaf Group, penculikan terhadap para WNI Indonesia oleh mereka, atau situasi lain yang kesannya negatif. Nah, untuk itu izinkan saya untuk bercerita sedikit mengenai wilayah kerja KJRI Davao City kepada Bapak Ibu sekalian, tentu bukan dengan maksud untuk menggurui, tapi untuk sharing info supaya Bapak Ibu sekalian dapat lebih mengerti tentang wilayah kerja di tempat kami bertugas di Filipina bagian selatan ini. Bapak Ibu yang baik, KJRI Davao City itu diberikan wilayah kerja di seluruh Mindanao, Kepulauan Sulu, dan Kepulauan Tawi-Tawi. Jumlah penduduknya sekitar 27 juta jiwa, ya sekitar sepertiga dari seluruh jumlah penduduk Filipina. Nah, yang unik Bapak Ibu sekalian, di Mindanao khususnya cukup banyak WNI keturunan dari Indonesia yang berdomisili di pusat-pusat atau di sentra-sentra atau di kantong-kantong komunitas Indonesia. Saat ini datanya yang kami punyai, mereka berjumlah sekitar 10 ribuan, ya 10 ribuan orang jiwa ini terdiri dari WNI dan diaspora Indonesia. Mereka tinggal di 91 titik atau kantong komunitas Indonesia di 8 provinsi di Mindanao. Untuk Mindanao, jumlah provinsinya ada 25 provinsi, 2 di Sulu dan 1 di Tawi-Tawi. Jadi kita di sini ada 28 provinsi. Adapun kalau kita bicara Filipina, jumlah provinsinya 90 provinsi. Nah, dengan jumlah penduduk ataupun diaspora WNI yang ada di Davao City dan sekitarnya ini, kita sudah menyaksikan bahwa produk Indonesia sangat dicintai, bukan hanya oleh warga negara kita atau diaspora kita, tetapi juga oleh masyarakat Filipina. Bahkan banyak mereka yang beranggapan bahwa produk yang sudah mereka nikmati itu adalah produk Filipina sendiri gitu. Contoh sederhananya Kopiko. Sayang dalam kesempatan webinar kali ini Kopiko nggak ikut share atau menjadi narasumber.
Mereka bilang Kopiko itu adalah produk Filipina karena Kopiko dalam bahasa setempat artinya kopiku. Jadi ko di situ artinya ku di kita. Jadi karena brandnya itu kayak atau seperti bahasa setempat, mereka sangka Kopiko adalah produk mereka gitu. Dan saya cerita sedikit bagaimana produk kita itu dicintai oleh mereka. Sewaktu saya berkunjung ke Manila, di resepsionis hotel setelah mereka tahu saya dari Indonesia, resepsionisnya bilang begini, I love Indonesian mie goreng. Indonesian mie goreng kan itu produk Indomie gitu. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, karena jumlah penduduknya cukup banyak, wilayahnya juga cukup luas, penetrasi pasar bagi produk Indonesia tentu sangat akan dinikmati oleh mereka yang berdiam di sini, baik warga negara kita ataupun diaspora kita, dan lebih khususnya bagi warga negara Indonesia, bagi negara Filipina sendiri. Para narasumber kita nanti akan berbagi cerita bagaimana mereka melakukan penetrasi pasar yang membuat produknya dicintai atau dinikmati oleh masyarakat banyak di Filipina. Dan kalau Bapak Ibu tadi sempat melihat bagaimana brand ambassador dari tolak angin itu dipakai Manny Pacquiao, salah satu figur yang cukup terkenal di sini, bukan hanya karena kepiawaiannya dalam olahraga tinju, tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai salah satu senator Filipina. Itu melihatkan kepada kita betapa mereka orang Filipina cinta dengan produk kita. Dan produk kita memang harus diakui, bukan hanya kualitasnya bagus, harganya pun juga bersaing, dan saya harus bilang cocok gitu. Jadi orang di sini sudah biasa pakai tolak angin umpamanya untuk kalau masuk angin. Di Mindanao sendiri Bapak Ibu sekalian, berdasarkan market survei yang kita lakukan pada Desember tahun lalu, sudah terdapat 217 item produk Indonesia yang diperjualbelikan di pasar-pasar di Filipina bagian selatan, baik di Mindanao ataupun di Sulu ataupun di Tawi-Tawi. Produk Indonesia yang cepat penetrasinya ke pasar Filipina adalah produk makanan dan minuman, termasuk food and herbal supplement. Di sini tolak angin berperan. Kalau yang produk makanan dan minuman itu Coca-Cola luar biasa di sini penetrasinya, dan juga testosterone sudah masuk. Di samping yang saya sebutkan tadi, produk keramik, produk home and personal care seperti sabun deterjen, parfum, kosmetik, dan produk jenis lainnya itu juga sangat disukai di sini. Saya kasih ilustrasi sedikit. Di sini angkutan umum namanya jeepney. Jadi orang sini pakai jeepney. Kalau kita cek ban mobil jeepney itu semuanya gajah tunggal itu Bapak. Jadi itu juga produk kita gitu. Dan percayalah bahwa orang Filipina, berdasarkan pengalaman saya setelah 1 tahun 1 bulan bertugas di sini, sangat-sangat mendukung ataupun sangat ramah kepada kita orang Indonesia. Saya tidak pernah melihat ada kecemburuan atau jealousy atau rasa bersaing seperti dengan tetangga kita satu lagi dalam, saya tidak sebutkan negaranya, dalam menyikapi apa yang kita lakukan di sini. Jadi dalam kesempatan ini kami tentu mengharapkan akan lebih banyak lagi produk Indonesia yang dapat masuk di pasar di Mindanao. Dan kepada para narasumber, saya pribadi mengharapkan Bapak dan Ibu dapat berbagi sukses story tentang masuknya produk Bapak dan Ibu di pasar Mindanao kepada pelaku pasar atau pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang bersama-sama mengikuti kegiatan webinar kali ini.
kepada masyarakat Indonesia yang ada di Davao, di Mindanao dan sekitarnya, saya juga berharap untuk tetap menggunakan produk Indonesia sebagai bukti bahwa kita cinta dengan produk dari negara kita, walaupun tentu banyak produk lain atau kompetitor lain yang sejenis yang juga bercampur baur bersama dengan produk kita di Mindanao ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya yang mengikuti webinar ini dapat mengambil hal-hal positif yang disampaikan oleh para narasumber, serta dapat meningkatkan kualitas produknya. Yang lebih penting lagi, dapat berjodoh dengan partner yang tepat di Filipina, sehingga produk Bapak dan Ibu dapat menembus masuk pasar Filipina, khususnya di Mindanao. Dengan kata-kata itu, bersama ini secara resmi saya buka webinar dengan hashtag Bangga Buatan Indonesia di Mindanao. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Konjen atas sambutannya. Bagi Bapak Ibu yang ada di Mindanao, jangan lupa pesan Pak Konjen. Tetap gunakan produk-produk Indonesia ya, meskipun banyak kompetitor lain. Izinkan saya juga ingin menyapa, ternyata Bapak Atas Perdagangan kita di KBRI Manila juga sudah hadir. Ada Bapak Lazuardi Nasution, Pak Ardi, boleh kita dengar suaranya sedikit Pak? Yang saya hormati Pak Konjen, mohon izin saya mengikuti Pak webinarnya dan Bapak Ibu kalian narasumber dan peserta webinar yang saya hormati. Semoga webinar bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya sangat apresiasi, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih banyak Pak Ardi. Tadi juga kami dapat kabar bahwa Bapak Ibu di Fungsi Ekonomi KBRI Manila juga akan join dalam webinar ini. Baik, tanpa menunda lagi, kita akan mengundang narasumber pertama, yaitu Bapak Firman Marpaung, GM International Business dari PT Sido Muncul, untuk dapat memulai paparannya. Sebelumnya, tapi izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari beliau. Bapak Firman Marpaung merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah menduduki jabatan yang terkait dengan international business dan ekspor di PT Konimax Pharmaceutical, PT Mustika Ratu, dan PT Eagle Indofarma Catlang. Hingga sekarang beliau menduduki jabatan sebagai International Business Division Head di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pak Firman? Ya. Ya. Pak, kita bisa mulai ya Pak ya? Ini tanya jawabnya. Tadi kan seperti disampaikan Pak Konjen ya Pak, tolak angin tuh di sini kan sudah masuk dan memang juga jadi favorit bagi masyarakat Filipina. Boleh nggak Bapak sharing bagaimana sih Pak dulu awalnya itu tolak angin bisa masuk ke Filipina dan khususnya di Mindanao ini? Oke, baik. Jadi kalau saya bisa sedikit bercerita ya tentang bagaimana asal muasalnya Sido Muncul itu bisa masuk ke sana gitu ya. Kita Sido Muncul sendiri khususnya tolak angin itu launching pertama atau shipment pertama itu tahun 2018 akhir ya. Berarti baru sekitar 1 tahun setengah lewat dikit lah gitu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu yang tinggal di sana sudah bisa tahu bahwa sekarang ini availability-nya sudah cukup baik gitu ya, ada di Watson, 7-Eleven, kemudian ada di Mercury Drugs, ada di Sotsa Drug, ataupun itu ada lagi account yang ada di National gitu ya, yang di Manila head office-nya. Tetapi juga ada pula di key account yang ada di daerah-daerah seperti di Saint Joseph di Luzon misalnya, Not Luzon, ataupun di 360 yang ada di Visayas di Cebu gitu. Nah, pada waktu kita memulai mau bisnis di Filipina ya, jadi tidak khusus Mindanao saja. Nanti ada sedikit pembahasan tentang Mindanao. Nah, ketika kita mau berbisnis di Filipina, satu hal yang pasti bagi produk kami itu adalah kategorinya itu healthcare ya. Untuk Sido Muncul kategorinya ada healthcare, sehingga untuk produk healthcare ini khususnya
proses registrasi itu menjadi sesuatu hal yang mandator wajib. Saya sudah lihat ada beberapa produk Indonesia yang sudah available di Filipina walaupun tanpa registrasi. Gitu. Tetapi hal itu baik sebenarnya ya dalam hal untuk mulai starting membangun pasar gitu. Kalau bisa masuk. Nah, cuman ketika kita masuk tanpa registrasi itu kan yang terjadi adalah nggak akan bisa penetrasi secara luas. Benar, gitu. benar Pak. Gitu ya. Nah, akhirnya setelah kita study, jadi pada waktu kita study dulu itu kita sudah lakukan riset gitu, ada FGD, kemudian kita lihat bahwa produk kita itu cocok untuk market Philippines, kemudian kita lakukan proses registrasi. Ya, gitu ya. Nah, proses registrasi itu bervariasi ya, tergantung jenis produknya. Jadi kalau di Indonesia itu seperti registrasi di Badan POM gitu ya. Nah, kita registrasi itu ke sana kira-kira hampir 1 tahun lah kita melakukan proses registrasi itu. Nah, kita registrasikan sambil secara paralel kita mencari partner. Mencari partner. Simultan ya Pak, bersamaan ya? Secara simultan, betul. Secara simultan kita registrasi, tapi bersamaan juga kita mencari partner. Nah, kita akses lah beberapa kandidat partner, kita visit ke sana, kita lakukan beberapa meeting, terus kemudian kita nilai dari calon partner tersebut, kemudian kita mengerucut pada satu kandidat yang pada akhirnya kita kawinin lah, kira-kira gitu Bu. Nah kemudian itu masih sangat awal, belum apa-apa, kita harus banyak diskusi, kemudian disitulah kita membuat agreement dengan mereka. Nah, terus kemudian dari situ baru kita sudah registrasinya dapat, disitulah bisnis kita mulai gitu. Nah, lagi-lagi setelah bisnis mulai pun itu bukan kemudian langsung enak gitu ya. Nah, artinya di situ tantangannya baru dimulai. Ya. Karena kenapa? Produk itu untuk bisa laku ada 2 hal. Yang pertama adalah dia tersedia dulu di toko-toko. Nah, disitulah kita kerjasama dengan distributor, bagaimana distributor itu kemudian mendistribusikan produknya itu di toko-toko, baik toko-toko yang key account seperti Mercury Drugs, Watson dan lain sebagainya, ataupun di independent farmasi, apotek-apotek yang biasa gitu, yang bukan chain, ataupun di toko-toko yang lain. Nah, ini yang kita kerjasama dengan distributor. Nah, sebenarnya distributor kita sendiri pun yang ada di sana, yang menjadi distributor dan importer untuk produk kita, mereka juga untuk menjangkau ke daerah-daerah, mereka harus menunjuk atau bekerjasama dengan mereka di sana menyebutnya regional distributor, atau kalau kita di Indonesia biasanya sub distributor gitu ya. Mereka menunjuk untuk misalnya Mindanao, mereka menunjuk sub distributor sendiri. Untuk di North Luzon mereka menunjuk sub distributor sendiri. Palawan sub distributor sendiri. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau ada 17 region di Filipina, jadi nasional distributor kita tersebut akan menunjuk ada 17 pula regional distributor setidaknya. Ya. Nah, setelah tunjuk regional distributor, juga tidak berhenti sampai di situ. Jadi kita dari sisi prinsipal, kita akan meminta kepada distributor bagaimana produk ini bisa terdistribusi seluas mungkin di regionnya masing-masing. Nah, ini yang kita selalu monitor terus-terusan masalah distribusi. Di sisi yang lain, kita secara sebagai prinsipal kita lakukan ini Bu, marketing. Jadi kalau tadi Pak Konjen sudah menyampaikan di depan, kayaknya sudah jadi marketing manajernya sudah muncul gitu Pak ya, bahwa kita itu punya brand ambassador itu saat ini Manny Pacquiao, itu petinju asal Filipina yang sekaligus jadi senator ya. Jadi senator. Nah, kita menggunakan beliau sebagai ambasador kita dalam hal untuk iklan TV,
kemudian semua material promosi kita menggunakan icon Filipina tersebut. Terus kemudian juga secara digital. Jadi kita berpromo pula secara digital. Digital ini kita menggunakan Instagram, YouTube, dan Facebook terutama. Gitu. Ini yang kita lakukan. Nah, jadi apa yang kita lakukan di TV, di digital, radio itu kan sifatnya untuk membangun awareness gitu, availability di sana, kemudian awareness kita bangun gitu. Ya, nah tantangannya belum berhenti sampai di situ adalah bagaimana meng-create trial gitu, sehingga mau nggak mau sampling itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang mandatori juga harus kita lakukan. Ketika kita memang benar-benar mau membuat produk kita tersebut diterima, khusus untuk tolak angin sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa sebelum kita itu benar-benar jualan ke Filipina, kita sudah yakin bahwa sebenarnya secara rasa, secara khasiat, orang Filipina itu bisa menerima, gitu ya. Awalnya mereka ketika kita jualan itu mereka mengatakan pedes. Jadi tolak angin itu katanya pedes gitu ya. Iya. Walaupun kita sebagai orang Indonesia itu mungkin merasa kayak enggak gitu. juga ya. Gitu ya. Karena kita udah biasa. Anget aja gitu kayaknya kalau kita. Betul. Dan ternyata memang bahwa yang disebut pedes itu, yang disebut terlalu strong bagi orang Filipina itu just matter of kebiasaan saja. Begitu mereka udah terbiasa, mereka udah akan merasa asik juga. Begitu diminum shooting, melegakan benar-benar tenggorokan kita. Nah, bahkan dulu ada beberapa kalau kita lihat di YouTube kita gitu yang nge-tag gitu ya, atau yang komen, itu mereka itu ada membuat challenge gitu. Challenge minum tolak angin. Itu sampai benar-benar gini. Nah, itu karena bagi sebagian dari mereka pada awalnya itu dianggap sebagai sangat strong. Nah, ini yang membuat kita berkeyakinan bahwa memang sampling itu adalah 3 pilar selain marketing dan distribusi yang memang harus kita lakukan gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, terutama pada saat kondisi seperti ini, Bu. Walaupun ini kita sudah shipment kita berkontainer gitu ya ke sana, tetapi kita meyakini bahwa potensinya masih sangat terbuka. Sehingga artinya market yang belum mencoba produk kita masih banyak. Nah, artinya untuk secara kalau kita bilang sampling ini masih kita lakukan, termasuk dalam kondisi pandemik seperti ini. Ya. Nah, cuman problemnya adalah bagaimana caranya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita pikir terus bagaimana supaya kita bisa jalan. Sebagai contoh, kemarin pada waktu selama pandemik, kita itu melakukan sifatnya, kan kita nggak bisa lakukan sampling di bus terminal. Ya, benar Pak. Ferry terminal lagi atau di pasar-pasar. Kenapa? Pameran juga udah nggak ada. Pameran nggak gitu boleh gitu kan. Nah, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah kita melakukan sampling justru ke rumah sakit. Kita kirim beberapa box, beberapa karton gitu, itu digunakan oleh dokter, petugas kesehatan, kesehatan, tenaga kesehatan, dan termasuk frontliner mereka seperti security, betul. Service, dan juga ternyata dicobakan oleh rumah sakit itu diberikan kepada pasien. Gitu, pasien yang ada di rumah sakit. Jadi artinya karena kita yakin bahwa sampling itu adalah pilar ketiga untuk benar-benar membuat produk ini tertanam di hati, di kepala, dan di lidahnya orang Filipina, itu sesuatu hal yang harus kita lakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang nantinya saya kira kalau siapapun atau apapun produknya, terutama yang sifatnya consumer hacker atau produk yang dinikmati pakai mulut lah, itu sampling itu sesuatu yang sesuatu yang mandatori. Saya kira Filsi atau Pak Edi punya pengalaman yang sama tuh, bagaimana melakukan bahwa sampling itu sesuatu yang keniscayaan memang harus dilakukan, gitu Pak ya, Pak Edi ya. Nah,
Betul. Betul. Nah, sebelum kita lakukan sampling dengan cara seperti itu pada masa pandemik, kita melakukan sampling dengan cara yang apa namanya itu, cara yang biasa-biasa gitulah ya. Kita punya SPG, kita buka booth di pasar, di terminal gitu. Nah, tetapi ketika dalam kondisi pandemik ini, di mana kita tidak boleh mempekerjakan SPG, terus kemudian tidak boleh ada kerumunan, kita pikir cari cara nih gimana supaya sampling itu bisa tetap jalan. Salah satunya adalah misalnya kemarin kita ada kerjasama sama Watson, salah satu Vicon sana. Kita bicara sama Watson dan Watson bilang oke, dari tolak angin kita tolak angin akan memberikan sampel, dan setiap pembelian online-nya any produk yang ada di Watson, mereka akan mendapatkan tolak angin. Nah, dari sisi samplingnya kita masih bisa mendapatkan, masih bisa dilakukan. gitu ya, bisa dilakukan. Nah, tetapi walaupun dalam kondisi pandemik ini, tentu saja itu bukan satu-satunya cara. Masih beberapa hal lagi kita lakukan untuk hal itu, sampling itu bisa tetap kita lakukan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, secara khusus tentang Mindanao. Mindanao, betul Pak. Ya, secara khusus tentang Mindanao. Kalau dari proporsi sales dulu gitu ya, antara region yang lain dengan Mindanao. Mindanao ini di kita itu kontribusi kira-kira 30% ya, which is itu kalau misalnya tadi kan sesuai dengan jumlah proporsi penduduk Filipina Bu ya? Iya, di sini 24, sekitar 27 juta tadi disampaikan Pak Konjen. Ya, 27 juta itu kan sekitar 27% lah dari penduduk Filipina. Jadi more or less artinya memang situ muncul tolak angin ini sudah cukup merata, di mana kontribusinya Mindanao sendiri memang setara dengan kontribusi nasional gitu. Nah, tantangan kita belum selesai sampai di situ. Kita sudah masuk ke Mindanao, juga region-region yang lain. Nah, kebetulan Mindanao ini ketika kita masuk ke sana, kita identifikasi ada keunikan sendiri, Bu. Apa tuh Pak? Boleh di-share? Jadi mungkin yang tidak atau cukup jarang kita temukan adalah bagaimana misalnya mayoritas, atau ini bukan mayoritas, populasi penduduk Muslim kan cukup banyak gitu. Betul Pak. Populasi penduduk Muslim cukup banyak, sehingga ketika kita tahun 2019 itu kita mendapatkan sertifikat halal gitu, hal tersebut kita kita announce ke market lah kira-kira gitu. Tolak angin ini halal loh, walaupun bukan berarti sebelum bersertifikat itu nggak halal, tetapi kita sudah bersertifikat halal tahun 2019. Nah, ketika ini halal Filipina Pak atau halal Filipina kan? Indonesia. Halal Indonesia. Oh ya, oke. Halal Indonesia. Badan MUI. Nah, terus kemudian ketika kita sudah bersertifikat halal, pada waktu itu kontribusi Mindanao itu baru sekitar 14%, Bu. Sejak halal jadi. Nah, ketika kita promosikan bahwa produk kita halal, baik kita promosikan melalui salesman kita ataupun melalui digital kita, disitulah kemudian ada tarikan yang cukup signifikan, dan day by day itu cukup meningkat gitu lah kira-kira. Ini pengalaman kita di sana, Bu. Nah, saya kira secara garis besar seperti itu yang bisa saya ceritakan untuk bagaimana situ muncul atau tolak angin ini kita berpromo di sana. Gitu. Ya, baik Pak Firman, sepertinya kami sudah mendapatkan gambaran dari Bapak. Nanti kami teruskan ditanya jawab ya Bapak. Bapak mohon tetap berkenan di stay di sini. Siap. Saya terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Baik. Sebelum kami undang Bapak Edi Siswanto, International Business Director dari PT Mega Global Food Industry, memulai paparannya, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Bapak Edi Siswanto lulusan dari Akademi Akuntansi Bandung dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Ucecwara, jurusan Accounting dan Finance.
Beliau berkarir selama 15 tahun sebagai Finance dan Accounting Manager di Pfizer, bergabung di PT Mega Global Food Industry sejak November 2019. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam pengembangan bisnis di negara dengan populasi besar seperti Nigeria, Vietnam, China, Filipina, dan Korea Selatan. Dalam kesehariannya, beliau bekerja dengan lebih dari 30 partner trading market yang berada di 52 negara. Tanpa perlu panjang lebar lagi, Pak Edi. Halo Bapak. Ya, Bu. Siap. Ya. Bapak ada paparan ya? Mau dengan slide? Ada. Iya. Siap. Ya, Betul. kami persilakan Pak. Karena limited 15 menit, jadi saya Siap. harus pakai Baik. Pak Izinkan. Ya, baik Bapak. Sudah bisa di-share ya Pak konten dari Bapak? Kami persilakan. Kebetulan belum di Oke. Baik, Bu. Tim Oke. teknis mohon bantuan. Siap. Oke, selamat siang para tamu undangan dan khususnya Pak Diki sebagai konjen di Davao, dan kebetulan juga Pak Ardi Palazuardi sudah pernah bertemu saya juga di TEI 2017, 2018, 2019 sebagai atap KBRI di Manila. Terima kasih, dan Bu Eli tentunya sebagai moderator terima kasih banyak dikasih waktu untuk bisa bicara. Ya Pak. Oke, baik, kita akan mulai. Dan dengan adanya topik ini, kami dari Coca-Cola Biscuit akan mencanangkan Indonesia kepada Filipina. Jadi Indonesia ekspor ke Filipina, ya. So agenda yang akan saya sampaikan ada 4, yaitu berada di. Dan yang pertama saya akan sampaikan adalah brief historinya Coca-Cola Group. Oke. Saya mulai dengan jadi 2008 tadi kita udah mulai dengan ekspor ke seluruhnya. 2011 kita di-appointed sama Manufacturing Mondelez. Jadi perusahaan biskuit internasional yang notabene besar, Oreo, barangkali semua udah tahu. Dan kita jadi manufacturingnya mereka, jadi OEM, ya. Dan kebetulan biskuitnya sangat terkenal di Filipina, di Mindanao, yaitu Chip Ahoy dan Tiger. Untuk selanjutnya 2012 mulai kita ekspansi lagi dan kita membuat pabrik baru, PT Mega Global Food Industry MGFI, ya. Terus kita grow the market dan banyak sekali permintaan. Lalu kita tambah lagi di 2014 yaitu Advanced Quality, ya. Kita sertifikasi lagi FSC 2000 dan untuk Food Safety Management System. Lalu setelah itu Emart dan China, Walmart melihat hal ini, dan 2015 mereka private label, kita sudah tahu, memulai untuk no brand. Jadi produknya adalah no brand, tanpa brand, ya. Ya. Lalu Walmart juga demikian di Cina. Dilanjutkan 2017 untuk di Amerika. Kita ekspor ke Amerika dan kita direct supply ke Laut Lau, Kanada. Menjadi mereka ingin seperti di Emart, yaitu private brand, namanya Rooster. Lalu dilanjutkan 2018 jadi 2018 karena kecenderungan dan saya mulai join 2017 Oktober, barangkali CV saya tadi dikoreksi, join dengan Bursa International Director, dan saya buka market untuk Singapura, Vietnam, dan Nigeria. Terdengar, Bu? Ya, terdengar, Pak. Oke. Awal dari engagement dengan Coca-Cola, kita buat Nigeria dahulu pada tahun 2018 ini, dan situasinya memang berbeda. Nanti akan saya ceritakan
Setelah itu 2019 kita buka lagi. Jadi tadi udah Singapura, Vietnam, Nigeria. Kita buka brand Halo Pak. official lagi di Filipina, China. Itu anak kembar saya gitu. China dan Philippines ya. Ya. Ya anak kembar saya, Filipina dan China. Kita buka company jadi ada 4 iya. company. So untuk mengetahui bahwa pabrik kita yang awal adalah yang paling kiri itu Unimos ada Ya. sekitar 1973 ya, 20.000 SKM square meter, dan juga di yang terbaru adalah 2012 35.000 square meter, jadi total segitu. Ini dia yang terpenting bagi kita, bahwa kita ada food safety, yaitu kita punya ISO 22000, BRC Food, FSSC 22000, dan Mondelez International Audit, SNI, Kaizen Implementation, 5S, dan terakhir yang tadi seperti disampaikan Pak sudah muncul, halal sertifikasi. Ya, dengan 11 tahun experience kita food, jadi akan baik dikonsumsi oleh masyarakat umumnya dan khususnya Mindanao ya, dan juga menghalau any contamination gitu, bahwa kita itu aman. Nah, ini contohnya Mondelez, dan kita produksi private label buat mereka, Jeep Ahoy dan Tiger. Tidak perlu saya sampaikan berapa volumenya ya. Dan 2011 ini memang betul-betul Jeep Ahoy sama Tiger itu jualan kencang sekali waktu itu. Jadi Asia dan Middle East pada saat pertama. Dan Mondelez juga menambah Packers itu waktu under brand Nabisco di Australian market saja. Dan dilanjutkan yang tadi saya sampaikan adalah Imar. Imar kita memakai no brand ya. Jadi supplier mereka sampai dengan saat ini namanya no brand. No brand. Oh, brandnya namanya no brand ya Pak. Oke. Jadi kita punya no brand. Oke. Ya. No brand. Oke, so berikutnya adalah ini yang Coca-Cola Market. Kita udah seluruh dunia sudah kelihatan, ada lebih dari 50 countries. Dan baru 2 minggu atau 3 minggu lalu dalam bulan lalu saya udah mau menambahkan lagi 50 countries, jadi barangkali nanti akan jadi 100 countries akan kita develop ya. Tapi tidak lupa dengan ITPC, ada Konjen Ekonomi, selalu saya berhubungan. Pasti gate-nya di situ dulu, dan kita bertanya jawab dengan masing-masing trade center untuk mempromosikan produk-produk kita. That's the key. Terus yang kedua, saya sampaikan tadi Nigeria, kita punya brand office di Lagos, China di Guangzhou, Vietnam di Ho Chi Minh, dan juga di Filipina also di Alabang. Ya. Dan Coca-Cola tidak lupa karena kita juga lagi pandemi. Kita juga melakukan protokol sesuai dengan himbauan Pak Presiden Joko Widodo. Kita juga ada protokolnya ya, dari awal sampai akhir untuk menghindari ya, mempreventif supaya bahwa produk kita aman dari COVID di dalam maupun di lingkungan kantor ya. Semua dilakukan seperti apa yang ada, dan kita tidak perlu diceritakan panjang, persis seperti apa yang protokol dari negara. Market, bagaimana ini Filipina market ya? Ya, gimana Pak? Kalau Filipina market nih. Yang pertama itu branch office ada di Alabang, yaitu di Somerset Hotel. Kita berada di kantornya di Manila ya. Di Manila. Lalu ya, halo, kedengaran Bu? Kedengaran Pak, jelas. Oke. Dan selanjutnya mengenai Mindanao ya. Bagaimana enter di Mindanao itu kami mulai 2019 bulan Mei. Jadi melewatin CDO atau Cagayan de Oro. Ya, de Oro, dan kita appointed pilih distributor di situ, yaitu di lokasi 7 kota ya, yaitu Davao,
General Santos, Kidapawan, Cagayan de Oro, Butuan, Ozamis, dan Samboaga. Ya. Ya. Di situ diatur oleh Regional Sales Manager saya, kami maksud saya, untuk mengatur seluruh Wismin. Jadi salah satunya adalah di Davao ini. Ya. Dan otomatis kita akan servis dari tim saya, jadi dari tim kami itu melakukan consolidation, coordination dengan distributor, ya, bagaimana caranya itu. Nah, permasalahannya di kejadian di sana di Mindanao itu, ya namanya kita orang baru waktu itu tahun 2019, jadi dianggap bahwa dia selalu menjawabnya adalah no space for you. No Tapi space. selalu begitu, orang-orang asli sana gitu, ya. Terus isunya adalah listing account-nya begini, jadi space tadi kan nggak ada. Nah, dia akan karena ada didominasi oleh giant atau perusahaan besar, biscuit company seperti Monde Nissin, URC, dan juga Rebisco, local company. Ya. Dan langsung dikasih tahu di bluff tinggi cost-nya kami tinggi cost-nya, listing fee tinggi dan segalanya. Dan juga minta merchandiser, minta SPG, macem-macem deh. Tapi ya saya tidak patah arang, kita tetap tembus karena kita juga punya country manager di sana. Kebetulan ada audiens di sini, Mr. Gary, nanti kita sampaikan. Itu udah laku tembus, kira-kira dalam waktu singkat seteman selesai, dan kita bisa melihat dari situ. Nah ini how to win the market ya. Yang ketiga yaitu ini adalah produk-produk existing yang ada di Filipina. Ya. Oh ya, Bapak cari, Coca-Cola. atau Ibu cari ada di situ. Dan beberapa yang to be launched di 2020 udah siap menunggu, tinggal Ditunggu, masuk Pak. lagi. Pak Diki sangat tahu sekali dengan produk kami. Dan ini adalah strategi kami, yaitu strategi Coca-Cola untuk mencapai market di Davao di CDO adalah, yaitu kita punya unique flavor gitu. Jadi dimulai dari wafer market, wafer dulunya. Terus yang kedua unique product. Jadi cookies pada umumnya semua tuh seperti bantalan gitu, bulat kan. Kalau kita enggak, ada lubang yang di tengah. Lalu yang keempat ya seperti yang saya sampaikan barusan, dan juga price, very affordable price to the customer. Dan kita mempunyai short layer. Jadi hanya tim saya di sana hanya memiliki tim short layer, organisasi, country manager, dan saya terakhir, dan juga manajer yang ada di Indonesia. So ya ini how to win the market. Jadi tadi terakhir adalah implementasi beli satu dapat satu, Bu, promosi di tahun lalu, di tahun itu di bulan Desember, karena kebetulan satu-satunya season yang paling bagus di sana adalah ini. Kebetulan tahu pasti orang-orang diaspora di Davao mengerti, mengetahui hal ini di Fisherman, Supermall dan segalanya. Oke, next. Wah, ini kalau kita lihat di screen ini supermarket di Davao nih yang sedang di-share sama Pak Edi Suswanto. Oke, Bu. Ya. Jadi ini adalah Oke, saya selanjutkan how to win the market. Berikutnya ini ada beberapa di Gaisano dan juga Empajada dan segalanya. Dan ini adalah strategi baru kami dan sudah dilakukan implementasi, yaitu di Facebook. Oh, melalui Facebook. Philippine Official. Ya. Ini adalah tantangan baru bagi online karena pandemik ya. Dan ini sudah menghasilkan bagus, lebih dari ribuan satu kali order. Next. Nah ini, Coca-Cola ini lebih dari 5.000 toko, Bu, di Mindanao khususnya. Wow. 5.000 toko dan bisa katakan dengan 9 berbeda teritori di Mindanao. So ini barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu kalau melihat kita di Mindanao ada di MT Channel, yaitu di Robinson, Achos, Finma, KCC Malls, Gaisano, dan juga NCC Market, dan juga satu lagi LE Dollar ya.
Oke. Nah, ini kebetulan di seluruh national Philippines kita sudah menjual ke Alfamart, ya perusahaan Indonesia ya Bu ya. Ya, betul Pak. Robinson, Landmark, Metro, dan All Day Supermarket, Ruston, dan Hypermarket, ya, SM. Lalu itu semuanya yang kami informasikan. Jadi saya mengharap para diaspora yang ada di Philippines jangan khawatir dengan produk-produk Indonesia, dan itu akan menjadi banjir di sana. Mayora banjir, kami banjir, tentunya akan nanti jadi Indonesia Produk-produk juga lainnya. Filipina dengan produk biskuit. Demikian kelihatannya waktunya, sorry agak delay dan juga wifi agak kurang bagus. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ya, moderator. selanjutnya kami mengundang lagi nih Ibu Sylvia Kurnia. Halo Ibu, izinkan saya baca CV-nya Ibu ya. Tadi sudah baca sedikit. Ibu Sylvia memulai karirnya di Sinar Sosro sejak Mei 1999. Beliau sudah berkarir sampai hampir 21 tahun ya Bu di tahun ini di Sinar Sosro. Ibu Sylvia telah menduduki jabatan dari mulai Sekretaris Presiden Direktur, Supervisor Ekspor, sampai dengan sekarang menjadi GM Sales dan Marketing Ekspor. Beliau telah berpengalaman membuka market di Hong Kong, Korea Selatan, Papua New Guinea, Taiwan, Jepang, Kamboja, Maladewa, Pacific Islands, Qatar, Jordan, Somalia, Togo, dan tentunya Filipina. Selain itu, beliau ini sangat aktif untuk sharing pengalamannya kepada rekan-rekan yang ingin belajar ekspor pada berbagai forum yang diselenggarakan oleh PT Sinar Sosro maupun instansi pemerintah lain serta di webinar. Halo, Ibu Sylvia. Halo Ibu Hai, Eli, Ibu. selamat siang. Siang Ibu, akhirnya Ya. kita ketemu ya Bu ya di Zoom meeting. Ya. Halo, ya. Ya. Ibu Jelas? mau share, jelas. Ibu mau langsung share paparan atau bagaimana? Boleh sambil dengan paparan. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang Ya. diberikan. Siap. Kepada Pak Diki Fabian, salam kenal. Ya, sebelumnya saya belum pernah ketemu dengan Pak Diki. Ibu Eli juga terima kasih, Pak Rodel. Salam kenal juga Bu Sylvia. Ya, Pak Firman, dulu pernah ketemu di Trade Expo. Halo Pak Firman. Pak Edi Siswanto juga baru ketemu di sini. Ya, sekarang saya mau mempresentasikan lewat paparan saya. Boleh Bu Eli? Silakan Ibu. Ibu langsung bisa di-share kontennya. Sesuai dengan tema hari ini, Bangga Buatan Indonesia. Dan karena waktu yang diberikan ya cukup sebentar buat saya, 15 menit. 15 menit ya Bu. Jadi slide saya biasanya di atas 100 Bu Eli. Wah, kalau Tapi gitu kali hari ini saya sudah buat dipadat-padatkan. Ternyata saya berhasil buat hanya 20 slide. oke. Oke. Ya. Kami dari PT Sinar Sosro, perusahaan kami berdiri di tahun 1974. Untuk detailnya sebetulnya bisa dilihat di website, ya. Jadi pada saat 1974 kita boleh bangga ya di Indonesia Ya. bahwa teh botol itu adalah satu produk legend. Ya, saya dengan PD boleh bilang ini produk legend karena saat itu di tahun 1969-70 itu kita adalah satu-satunya minuman teh yang dikemas dalam botol kaca. Selain bir dan sirup ya tentunya di tahun itu loh. Nah, jadi makanya sampai saat ini kita bilang kayak botol Sosro itu sebagai ikon teh Indonesia, salah satu ikon Indonesia. Nah, Sinar Sosro sudah ekspor kemana saja? Ya ini, Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Timor Leste, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, China, Saudi Arabia, Jordan, Pacific Island seperti Solomon Island, Kiribati, American Samoa, Micronesia, Tonga, Fiji, terus di Afrikanya Somalia, Togo, terus di Australia kita kirim ke Perth, Sydney, Brisbane,
ada ke Amerika, Kanada, Netherlands, Germany. Nah, apa saja yang diekspor dari PT Sinar Sosro? Ya, tentunya sudah tidak asing buat Bapak Ibu yang tinggal di Indonesia. Ya, kami memproduksi selain teh botol, kita juga punya Fruity Sosro. Fruity Sosro juga berbagai macam kemasan dari Tetra Pak, kaleng, botol plastik. Lalu kami juga ada minuman jus, Happy Juice, dan air mineral Prim A. Dan untuk teh celup, teh seduh, kami punya teh cap botol, teh poci, teh celup sosro. Nah, sadel, berko, trompet itu juga dari perusahaan Sosro, grup Sosro, karena kami memiliki perkebunan teh sendiri. Sehingga kita bisa memonitor, kita bisa pilih kualitas teh yang bagus untuk kita gunakan untuk teh-teh yang kami produksi. Jadi beda ya, Bu. Ya. Kalau misalnya teh itu kita beli dari supplier, kita nggak akan tahu ini kualitasnya yang bagus atau yang enggak ya. Kita percaya saja dari supplier kan. Ya. Nah, rata-rata perkebunan teh kita adanya di Jawa Barat. Dan ada salah satu perkebunan teh kita itu di Cukul. Cukul itu sudah lama sekali, itu sudah ada di zaman masih Indonesia dijajah. Ya, jadi kalau mungkin orang Eropa tanya, perkebunannya di mana? Kita bilang Cukul, pasti orang Eropa, Inggris, Belanda itu tahu Cukul di mana. Itu di Pangalengan, Bu Eli. Di Pangalengan. Ya, biasanya kan kalau teh makin ada di dataran lebih tinggi, kualitasnya makin lebih bagus. Dan sebagai informasi, teh di Indonesia itu kualitasnya cukup baik ya Bu di Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah meneliti bahwa level atau kadar katekin dan taninnya Indonesia itu tinggi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Gitu. Nah, saya lanjutkan produk-produk yang kita ekspor seperti green tea. Yang ini mungkin Ibu Eli nggak pernah lihat ini di Indonesia karena ini kita jual hanya ke pasar Hong Kong, China, dan Taiwan. Ya. Nah, jus ini yang kita jual banyak ke China. Ya, Country Choice. Country Choice. Ya. Nah, untuk ke Filipina, yang kita ekspor adalah Fruity Sosro dan teh botol Sosro. Tapi majority-nya adalah Fruity Sosro. Nah, shipment perdana ke Filipina sebetulnya kita sudah ekspor di tahun 2011. 2011 sampai 2013, saat itu distributor kita hanya tertarik dengan produk Tabs. Mungkin Ibu Eli tahu Tabs, Bapak Ibu tahu Tabs ya, teh soda ya. Iya. Nah, kebetulan kenapa beliau tertarik dengan Tabs? Karena dia berpikir orang Filipina itu hanya suka dengan bir atau minuman soda seperti Coca-Cola, Pepsi. Jadi dia pikir yang bisa diterima dengan orang Filipina hanya Tabs karena ada soda-sodanya. Nah, kebetulan performance beliau kurang bagus, tidak ada peningkatan. Akhirnya kita memutuskan berhenti sampai akhirnya di tahun 2014 akhir. Halo. Ya Bu, ya sudah. Halo. Ya. Oke. Ada di 2014 kami mencoba melakukan kunjungan pasar sendiri ke Manila. Jadi saat itu nggak ada event exhibition, nggak ada undangan siapapun. Jadi saya datang sendiri tanpa diundang. Nah, saya lihat di pasar di Filipina, apa yang saya lihat di sana, ya ini. Setelah kami melakukan kunjungan pasar, mayoritas saya lihat orang Filipina itu adalah peminum bir dan kopi pada umumnya. Jarang sekali mereka mau minum teh. Mungkin minum teh itu hanya orang-orang tertentu dan mereka hanya tahu teh itu disajikan dalam keadaan panas ya. Misalnya untuk orang-orang yang ngopi, pergi ke kafe ataupun tea time. Jadi duduk santai. Merienda di sini. Ya, apa namanya? Merienda. Ya, semacam snack sore gitu, Bu. Kalau di Jakarta mungkin bahasa gaulnya
ngeteh-ngeteh cantik di Ya, kafe. ngeteh cantik. Nah, jadi saat itu kami menyadari ya bahwa produk yang akan kami jual di Filipina itu bukan produk yang umum diminati oleh masyarakat lokal Filipina. Beda dengan produk yang kalau memang orang Filipina biasa konsumsi, itu mungkin lebih mudah karena sudah ada produk lainnya yang sejenis. Nah, jadi waktu itu saya berpikir, wah ini kelihatannya susah nih jual minuman sosro di sana. Apalagi pada saat saya berkunjung ke CVS-nya, 7-Eleven, Alfamart, Family Mart, rata-rata produknya di sana dijualnya dalam kemasan saset. Saya sempat shock, Bu, lihat pasta gigi, saset, terus apa lagi ya? Face cream saset. Wah, ini harganya pun kalau dirupiahkan ini menurut saya tuh sangat murah. Bagaimana saya bisa jual produk sosro gitu? Waduh, akhirnya saya berpikir ini kayaknya saya sempat jujur aja waktu itu saya sempat pesimis ya. Kayaknya susah nih jualan ke Filipina. Apalagi rata-rata apa yang Indonesia punya, Filipina punya. Betul. Filipina punya, Indonesia punya. Ya, biskuit Bener. mereka punya. Terus apalagi minuman-minuman mereka juga banyak produksi lokal. Snack, terus apalagi rata-rata di sana kopi 3-in-1 aja mereka ada sasetnya kan dijual tuh. Nah, terus juga yang menjadi hambatan lagi pada saat saya tahu sea freight-nya, terus biaya import custom clearance di Filipina itu juga lumayan tinggi, sehingga ini produk kami kalau nanti sampai di pasar Filipina mau jual harga berapa gitu. Dan apalagi proses pendaftarannya juga cukup lama. Makanya tadi Pak Firman bilang mereka melakukannya secara paralel ya, sambil mendaftarkan tapi sambil juga penjajakan gitu. Nah, tapi saya setuju, misalnya seperti tadi Pak Firman, produk beliau herbal untuk kesehatan dan itu unik. Jadi pasti ini punya selling point berbeda dengan produk yang sudah ada di Filipina. Lalu dengan Coca-Cola, cookiesnya rata-rata betul hanya bulat saja, tapi ini Coca-Cola membuat sesuatu yang unik, cookies tapi tengahnya lubang, bolong. Jadi kan mungkin di Filipina nggak ada itu, unik. Nah, akhirnya sama dengan sosro. Akhirnya kita pikir, oke, rata-rata produk minuman yang ada di Filipina itu, pada saat saya lihat di ingredient composition-nya, itu pasti ada pewarna, ada pemanis buatan, dan pasti ada pengawet, Bu Eli. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu yang ada di Mindanao, nanti kalau ke supermarket boleh cek sendiri, bandingkan produk yang lokal dengan yang dari sosro. Nah, akhirnya apa yang membuat saya optimis? Oke, confident kita jadi tinggi karena produk kami itu natural, tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, dan tidak ada pemanis buatan. Jadi itulah akhirnya kita tetap maju ke sana. Nah, yang menjadi hambatan lagi adalah saya melihat untuk mencoba memproteksi produk lokal. Akhirnya setelah kami bertemu dengan distributor yang sudah tertarik dengan produk kami, jadi pada saat itu kita mulai melakukan shipment perdana itu di sekitar akhir Februari 2015. Nah, saat itu juga kita sempat bimbang, galau, ragu-ragu karena pada saat itu lagi ada pemilu, Bu, di sana. Jadi ada rasa kekhawatiran ini nanti kebijakan di importnya bagaimana, ada perubahan atau enggak, karena kita berpikir karena yang sebelumnya kita ikutin yang kebijakan sebelumnya, kita khawatir kalau nanti ada perubahan, nah ini bagaimana. Tapi puji Tuhan, syukur kita shipment pertama itu bisa tiba di sekitar Maret 2015 dan kita mulai melakukan penyebaran di sekitar Manila, Cavite, Silang, Tagaytay dulu ya. Luzon dulu ya Bu ya, dimulainya. Luzon dulu. Nah, aktivitasnya apa saja yang kita lakukan? Kita banyak melakukan sampling, cicip rasa.
supaya orang itu tahu dulu apa sih fruity. Karena minuman sejenis yang ada di sana, kalau ibu lihat itu rasanya tuh memang beda banget. Buahnya tidak terlalu terasa, dan yaitu ingredient yang saya bilang, dia ada pemanis buatan. Jadi pada saat kita minum pasti ada sesuatu yang ganjel di tenggorokan ya. Nah, akhirnya supaya kita bisa lebih banyak dikenal sama orang Filipina, kita banyak berpartisipasi di event-event lokal di Filipina, baik yang diadakan oleh orang Filipina ataupun KBRI Manila ataupun KJRI Davao. Nah, terus juga seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, orang Filipina itu suka banget dengan sosial media, Facebook, Instagram. Nah, kami juga melakukan promosi di Facebook. Nah, terus distribusi di mana-mana kita gencarkan pada saat itu. Nah, ini contohnya nih Bu Eli. Waktu kita ikut di Pameran Indonesia di Dava ya. 2017 ya. Iya. Nah, Ibu diwawancara ya tuh ya sama PTV. Iya, TV lokal Mindanao ya. Iya, TV lokal di Mindanao, PTV. Iya, lumayan Bu, numpang Ya. terkenal. Terus, nah 2018 kami Iya. ikut ini acara maraton yang diadakan oleh 7-Eleven. Jadi mereka buat maraton di 3 kota, tapi bersamaan, waktunya bersamaan. Jadi satu kali tembak, 3, 2, 1 itu bareng-bareng semua, Manila, Cebu, dan Davao. Nah, ini banyak sekali perusahaan yang menjadi sponsor di acara ini. Jadi bukan hanya dari Sosro, 7-Eleven, dan produk-produk lokal yang ada di Filipina. Nah, ini. Ya. Ya, jadi lumayan. Jadi orang Filipina bisa mendapatkan peluang untuk mencoba rasa dari produk fruity kita. Ya. Nah, produk-produk Sosro sudah mulai dijual di supermarket SM, 7-Eleven, Alfamart. Nah, kita juga mau terima kasih ya Alfamart sebagai toko Indonesia yang sudah expand di Filipina, tapi juga bersedia memberikan kesempatan untuk produk-produk Indonesia dijual di Alfamart juga. Nah, seperti Pure Gold, kebetulan juga selama pandemik ini, akhirnya distributor kita juga mencari cara gimana caranya supaya bisa tetap berjualan. Ya, mereka banyak jualan online lewat Fiverr, lewat Shopee, komunitas orang Indonesia yang ada di Facebook, ataupun orang Filipina juga. Lalu kami juga ada di restoran-restoran Indonesia, kemudian juga di Sari-Sari. Nah, ini contohnya beberapa foto di Alfamart, 7-Eleven, ya. Ini Sari-Sarinya, ya. Dan kalau ditolak angin kan pakai Pacquiao. Ya. Kalau fruity kami ambasadornya adalah ini Alex Gonzaga. Ya. Ini salah satu display kita di salah satu supermarket juga. Ya, ini keunggulan produk kami yang selalu kita gembor-gemborin di Filipina, yaitu produk kita ini natural, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna buatan. Harapan kami untuk para WNI dan diaspora di Mindanao, mohon sekali mau mendukung produk-produk Indonesia supaya bisa ada peningkatan brand awareness. Karena jujur aja nih Bu Eli, sorry ya jadi curhat juga nih di sini. Silakan Bu. Ya sebenarnya nggak cuma di Mindanao ataupun Filipina ya, sebenarnya juga di negara-negara lain. Contohnya restoran atau rumah makan Indonesia yang ada di negara tersebut. Itu kalau kita tawarkan minuman Sosro, mereka seringkali bilang, oh maaf kami buat air sendiri, kita buat teh sendiri. Ya, karena mereka berharap mereka tuh dapat untung lebih banyak. Iya kalau memang tehnya itu dari Indonesia juga. Tapi kadang mereka tuh berpikir, mereka mau lebih murah. Mereka tuh kadang banyak yang pakai teh dari negara tersebut lokal. Nah, kalau kayak gitu kan susah ya Bu perputarannya. Kita kan maunya kalau kita misalnya ini contohnya di produk Sosro. Kalau teh botol Sosronya laku di sana lewat
lewat usaha-usaha dari para WNI atau diaspora di negara setempat, maka saluran supply dari produk kami, yaitu misalnya kebun petani-petani yang berkebun teh atau menghasilkan bunga melati, kan misalnya kita ada bunga melati, terus ada yang lain-lain sumber-sumber pokoknya yang menjadi komposisi dari produk itu tuh pasti akan terpakai kan, dan kita belinya juga dari supplier yang di Indonesia. Jadi itu sumber dari hulu ke hilir, lagi-lagi kita akan menguntungkan Indonesia juga. Nah, beda dengan yang beberapa pengusaha atau rumah makan yang mereka udahlah lebih murah kalau saya pakai teh yang buatan sini aja, lebih murah ya. Tapi kan itu belum tentu dari Indonesia kan. Ya. Gitu. Ya, itu sih Bu harapannya supaya saling mau inget nih, ini kan sama-sama Indonesia, kita kompak dong. Kalau enggak, kapan lagi nama Indonesia bisa dikenal kan di mancanegara, di dunia kan? Benar. Harus butuh kerjasama kita semua ya, sesama orang Indonesia. Gitu. Betul. Jadi jangan hanya Indonesia tuh dikenal untuk non-foodnya saja, tapi untuk food and drink juga orang-orang sudah mau percaya dan aware, saling mendukung, mensupport, gitu. Ya, jadi itu aja dari kami. Yang mau follow Facebook atau Instagramnya bisa ke Fruity Sosro PH atau Tebotol Sosro PH. Ya. Yang mau kontak langsung ke saya, ini WhatsApp saya dan email saya. Wah, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ini boleh nih ya. Makasih banyak Bu Sylvia sudah memberikan paparan bagaimana nih waktu itu Sosro bisa masuk ke Filipina dan juga termasuk Mindanao dan akhirnya bisa berkembang dengan baik. Untuk itu saya izin berlanjut ke sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, saya sudah mendapatkan pertanyaan. Ini ditujukan kepada ketiga narasumber. Pertanyaannya adalah bagaimana pandemi COVID ini berdampak terhadap penjualan produk Bapak dan Ibu di Filipina. Kira-kira berapa ya persentase dampak dari COVID ini jika dihitung dalam persentase? Lalu dalam kedepannya strategi apa ya kira-kira yang bisa dikaitkan dengan marketing 4O untuk pemasaran di Filipina? Yang mau jawab duluan siapa? Bapak Ibu narasumber? Mungkin saya bisa duluan. Ya, boleh Pak Firman, silakan Bapak. Jadi gini, selama pandemik, memang pandemik ini susah sekali ya. Salesman mau keluar susah gitu ya. Hanya kebetulan memang distributor kita adalah distributor obat. Jadi relatif masih memungkinkan untuk moving gitu. Nah, tetapi ketika produk itu sendiri sudah terdistribusi di sebuah apotek katakanlah, tetapi konsumennya nggak boleh keluar, kan sama saja. Nah, ini problem yang memang terjadi sehingga secara sales, kalau kita bilang secara sales adalah penurunan tidak dalam sekali, bahkan di pertengahan pandemik itu malah justru sales kita itu ini Bu naik dan tinggi dalam 12 bulan terakhir, 1 tahun terakhir gitu. Dan tren kedepannya ini setelah pertengahan pandemik sampai sekarang itu malah naik Bu. Nah, malah naik ya Pak ya. Betul ya, karena memang secara benefit produknya adalah kalau orang Indonesia kan udah tahu ya, untuk meningkatkan imun sistem sehingga nggak gampang kena flu, nggak gampang sore throat atau masuk angin gitu. Nah, mereka di sana juga sebenarnya punya terminologi sendiri juga untuk masuk angin gitu. Jadi artinya mereka paham lamik, mereka ada paham benefit produk kita gitu. Nah, awalnya sempat kena dampak secara sales. Nah, tapi kemudian secara pelan-pelan berhasil recover, bahkan malah tadi saya sampaikan di bulan Mei ya, itu kan titik tertingginya kita di dalam 12 bulan terakhir gitu. Nah, tetapi isunya di kita itu adalah tentang bagaimana kita mengeksekusi program-program marketing kita gitu.
untuk pandemic is pandemic, tetapi kan the show must go on, hidup harus jalan terus, bahkan kita harus supaya ke depan kita tetap lebih besar gitu. Kita punya pijakan. Sehingga itulah yang tadi saya sampaikan bahwa dalam kondisi sulit seperti ini, kita cari cara nih, gimana cara melakukan sampling, gimana cara kita melakukan selling gitu. Seperti tadi Bu Sylvia bilang bahwa bagaimana kita mengaktifkan untuk selling gitu ya, kita mengaktifkan online selling kita. Jadi kita di Shopee, Lazada, terus kemudian selain itu kita juga membangun community reseller, community reseller gitu. Baik ada beberapa orang Indonesia yang menjadi reseller kita. Jadi kalau di Manila terutama ya itu kan mereka tinggal di kondo-kondo gitu. Nah ada satu yang jadi resellernya, terus kemudian beberapa mereka pesen ke orang tersebut. Jadi kita tinggal ngedrop satu titik, kemudian mereka ini mendistribusikan di antara mereka sendiri gitu. Nah jadi artinya ketika orang sulit keluar, disitulah kita berusaha mendekat kemana konsumen itu ada. Nah termasuk sampling tadi itu, sampling. Nah banyak hal yang telah kita lakukan, mungkin bisa dilihat di page kita tolakangin.ph gitu. Nah di situ kita melakukan banyak donasi ke frontliners, baik dokter, army maupun yang menjaga di checkpoint gitu, sehingga konsumen tetap bisa merasakan produk kita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kita berusaha untuk membuat konsumen tersebut, konsumen di Filipina, bagaimana mereka tetap bisa mencoba tolak angin. Contohnya adalah kita sedang kerjasama sama salah satu parking manajemen gitu ya. Parking manajemen ya. Jadi setiap kita bayar parkir tuh nanti sama mereka kasih tol angin gitu untuk sampling. Iya. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya ya kita cari cara aja gitu, cari cara aja supaya tujuannya tetap tercapai dalam kondisi yang sulit ini. Tentu tidak ideal, ya tentu tidak ideal di mana kalau kita ada SPG nih kan bisa terangin nih tol angin begini gitu. Nah tetapi kalau pakai model gitu kita cukup pakai produk dan flyer aja gitu atau sachet cover. Itu yang kita lakukan dalam kondisi pandemi seperti itu. Demikian Bu. Ya terima kasih Pak Firman. Untuk selanjutnya Pak Edi atau Ibu Sylvia yang akan jawab pertanyaannya. Saya ulang lagi ya. Baik, ya, saya silakan. Baik Pak. Silakan Pak. Iya, karena pertanyaannya menjurus ke COVID ya. Ya. Baik, saya sampaikan ya kalau decline jelas ya. Semua penjualan di Filipina itu mengalami penurunan. Ya. Dan tapi aslinya sebenarnya sari-sari store itu over demand sebenarnya. Ya, kalau di over demand sebenarnya. Pengen punya beli tapi anyway itu kejadiannya memang karena lockdown, Mr. Boss Duterte itu kan keras. Ya artinya nggak boleh keluar ya nggak boleh keluar gitu. Betul, Pak. Ya, semua orang harus di karantin. Ya karena situasinya begitu. Semua close operation di RD-nya. Ya di Maret ya boleh saya ingat-ingat tuh 70%. Ya di April 50% dan di Mei Juni 30%. Ampun-ampunan gitu. Ya tapi tidak patah semangat dan saya selalu sampaikan dengan Zoom meeting dengan gimana pun juga koordinasi dengan tim country manager saya dan tim sales di sana. Ya pastinya marketing saya juga punya manajer di sana, dia tingkatkan untuk bikin jualan online. Hanya tadi yang saya sampaikan adalah Facebook. Bagus, bisa Facebook saja bisa 1.000 karton, bayangin aja. Dan tapi problemnya adalah karena checkpoint banyak. Betul. Jadi harus berhenti dan harus siapin surat-suratnya. Tapi anyway, food and beverage product itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya jadi sampai saya bertanya karena sesama Indonesia harus bertanya bersama-sama. Saya kontak dengan Pak Panca dari GM yang di Mayora.
So dia bisa delivery, so what gitu. Saya juga counterpart di country manager bisa lakukan dengan itu. Tapi harus pintar-pintar gitu caranya bagaimana untuk mengirimkan barang. So sampai saat ini ya kita survive gitu. Semakin meningkat. Terutama di selatan, Fishmin itu luar biasa penjualannya. Saat ini saya bisa pegang itu di Fishmin itu, wow, itu bagus banget ya peningkatannya dan komitmen selalu di sana. Jadi harus to be strong, kalau model begini harus online. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Kita nanti jawaban dari Ibu Sylvia. Ya. Silakan Bu. Sama yang dilakukan oleh Tolak Angin dan Kokola, kami pada saat pandemi juga memberikan donasi ke pihak-pihak rumah sakit produk-produknya Fruity, sehingga kita melakukan apresiasi kepada tenaga-tenaga medis, karena pada saat orang di rumah mereka tetap masih berjuang melakukan tugasnya. Dan untuk penjualan kami melakukan secara online. Jadi meskipun orang-orang nggak bisa pergi keluar ke toko-toko, ke supermarket, kita melakukan penjualan secara online. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Yep. Ini ada yang mau ditambahkan? Oh Bu, ya. Saya ingin menanyakan ini di grup chat kita, ada pertanyaan untuk Pak Firman dan Ibu Sylvie. Pertanyaannya itu, bagaimana cara memilih partner distribusi itu yang paling sesuai? Setelah itu pertanyaan kedua, kenapa memilih Pac-Man dan Alex Gonzaga sebagai brand ambassador? Apakah ada pertimbangan tertentu? Silakan Bapak Ibu. Bu Sylvie dulu, silakan gantian. Lady first. Ladies first. Oke. Kalau ini bagaimana cara memilih partner distribusi yang paling sesuai? Kalau dari kami ingin memilih partner yang mau sama-sama bekerja dari nol. Jadi tentunya untuk Pak Edi dan Pak Firman pasti sama-sama punya pengalaman. Kalau buat kami biasanya kalau bertemu dengan partner distribusi yang sudah besar sekali, itu high demanding ya Bu Eli, Pak Diki. Jadi oke, you mau produknya saya distribusikan, kamu sanggup support apa? Support apa saja dan support berapa? Nah, kebetulan kami lebih memilih partner yang baru mau mulai. Jadi kita sama-sama kerja dari nol. Mereka tidak demanding, dan kita appreciate mereka karena mereka betul-betul mau bekerja keras membangun merek Fruity Sosro di Filipina. Nah, kenapa kita pilih Alex Gonzaga sebagai brand ambassador Fruity di Filipina? Karena Alex Gonzaga ini kan masih kategori wanita muda, multi-talented. Dia bisa nyanyi, bisa main film, dan dia juga komedian yang lucu kan. Dia orangnya, dia cantik tapi dia tuh nggak gengsi untuk kelihatan jelek, konyol gitu. Jadi hampir semua orang Filipina yang saya tanya, baik saya ketemu misalnya di Middle East, di Brunei, di Singapura, ataupun di Eropa, saya kasih lihat fotonya Alex, tahu nggak ini siapa? Mereka tak langsung tahu ini Alex Gonzaga. Jadi kenapa kita pilih dia? Supaya bisa dapatkan target yang anak-anak muda ini di Fruity-nya, gitu. Jadi sesuai dengan target pasar yang kita mau bidik gitu. Iya. Oke. Gitu dari kami. Makasih Bu. Pak Firman. Iya. Agak sedikit berbeda dengan Bu Sylvie. Tentu saja ini disebabkan karena nature produknya sendiri berbeda gitu ya. Kalau dari Sosro itu kan produknya food gitu ya, beverage, sedangkan Tolak Angin ini adalah produk healthcare. Nah, ketika kita pelajari di sana, masyarakat Filipina di semua region itu mereka kebiasaan memberi healthcare produk itu adalah di apotek. Dan apotek
apotek yang menjadi sudah ada dalam top of mind-nya mereka adalah ya mainstream channel seperti Mercury, Watson, kemudian Softstar dan beberapa chain yang ada di daerah. Nah, ini sudah menjadi dalam pikiran orang kalau sakit ya pergi ke apotek. Beda dengan Indonesia kali gitu ya. Kalau selama sakitnya itu biasa-biasa gitu. Bahkan kadang-kadang sakit yang agak berat dikit aja mereka masih bisa itu dapat obatnya itu di toko-toko kelontong gitu ya. Agak berbeda. Nah, sedangkan di sana benar-benar apotek. Sehingga ketika kita mau masuk pertama kali yang kita cari adalah distributor yang memang mampu mengcover apotek. Jadi mereka mampu mendistribusikan ke apotek gitu. Ini syarat pertamanya dulu. Nah, sehingga kita pitching beberapa kandidat, dari situlah kita nilai, ada beberapa kandidat yang bisa pitching ke apotek. Nah, disitulah kemudian kita memilih dia. Sebenarnya ke depan, semakin ke sini itu apotek di sana pun itu juga berubah menjadi mini supermarket juga sebenarnya, mini supermarket gitu. Betul. Artinya ya Sosro pun juga mungkin sebentar lagi masuk di Mercury atau mungkin sudah Bu ya. Nah, belum. Nah, kenapa di sana juga ada kulkas, di sana juga ada jual minuman, mungkin ya nggak ada, cuman jual bir gitu kalau di apotek gitu ya. Nah, tetapi saya rasa saya pernah menemukan juga mineral waters ada. Kopi ada, energy drink ada. Nah, artinya ya sebenarnya jadi mini supermarket juga di sana. Nah, ini yang yang kita lakukan ketika kita memilih distributor. Nah, sehingga kalau ke sini sekarang nih saya disuruh memilih distributor baru gitu. Banyak produk konsumer juga yang sudah distribusi ke sana ke Mercury, sehingga tidak harus memilih distributor obat gitu. Bahkan ketika misalnya saya mau masuk lebih dalam ke sari-sari misalnya, nah itu dengan kalau ada distributornya multi kita bisa masuk ke apotek tapi juga bisa masuk ke sari-sari. Nah ini yang perlu kita kembangkan ke depannya. Tetapi sebenarnya pun demikian, kita sudah milih satu distributor nih, tidak perlu khawatir juga tidak terdistribusi secara luas. Kenapa? Karena kita bisa juga nanti meminta kepada distributor tersebut untuk misalnya kita tidak distributor kita yang kita tunjuk ini coverage-nya hanya Manila misalnya. Kalau bicara tentang region, kamu harus tunjuk ini dong distributor di Visayas, di Mindanao misalnya. Atau distributor kita hanya kekuatannya di farmasi, di apotek. Nah, kita bisa minta nih, Mbok kamu itu nunjuk distributor untuk sari-sari dong. Gitu. Nah, ini hal yang business discussion yang time to time kita mesti lakukan dengan distributor as a partner. Jadi bukan semata-mata kita nyuruh dia, tetapi partner tadi yang dibilang Bu Silvi untuk tumbuh bersama. Kira-kira seperti itu ya. Yeah. Nah, kalau alasan memilih Pacman bagi kami adalah produk yang new, benar-benar baru, bahkan kategori jamu sendiri apa herbal itu termasuk baru di sana, sehingga kita butuh yang awareness itu bisa langsung tinggi gitu. Nah, sehingga kita memilih ambasador yang benar-benar secara awareness itu sangat kuat di masyarakat Filipina. Kira-kira pertimbangannya seperti itu, dan secara personality produk sendiri juga sesuai, di mana secara kalau orang minum kan rasanya nyos gitu ya, sangat kuat gitu. Nah, Pacman sendiri kan juga mewakili karakter itu gitu ya, kuat gitu. Nah, ini yang kita tarik, walaupun ketika kita berkomunikasi, ketika kita buatkan key visual, ketika kita buatkan iklan TV, bukan mengangkat dari sisi kemacoannya, kekuatannya gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita atur supaya sesuai dengan bagaimana mendeliver produk kita misalnya. Contohnya di dalam iklan kita itu ini cocok untuk kalau kamu kehujanan nih atau kerja sampai larut malam nih. Nah, ini kan hal-hal yang di luar tinjunya Pacman yang dia lakukan gitu. Nah, itu yang coba kita angkat untuk mendeliver benefit produk kita.
Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Firman. Ini memang pertanyaan yang masuk ke kita lumayan banyak, cuma kan karena keterbatasan waktu, ini ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Edi, mungkin bisa membantu menjawab ya Pak Edi. Ini ada Ibu Larasati, beliau sampaikan bahwa beliau memiliki merek bumbu yang sudah berbadan hukum, sertifikasi BPOM dan Halal MUI. Ingin mencoba memperkenalkan ke pasar luar negeri. Kalau menurut sepengalaman Pak Edi, apakah memungkinkan jika Ibu Larasati ini maju untuk memperkenalkan produknya secara mandiri atau harus memang mencari distributor yang ada di Filipina? Oke. Mungkin Pak Edi bisa sharing? Ya, sharing. Oke. Oke, Bu. Saya akan coba sharing yang menambahkan aja yang pertama dulu tadi. Sebenarnya kuncinya cuma satu gitu. Kalau mau cari distribution itu yang punya channelnya banyak, itu aja kuncinya. Oke. Ya kan, gampang aja. Jadi satu distributor siapa aja national distributor tapi channelnya banyak. Itu opportunity-nya akan jadi affordable buat siapa saja yang menjual dari Indonesia. Ya. Jadi hitungan sensus channelnya yang terbanyak. Ya. Lalu yang kedua ini tentang Ibu siapa tadi Bu? Larasati. Larasati, oke. Ibu Larasati seasoning ya. Seasoning itu ya tentunya lagi-lagi apapun itu ya kita pasti akan research produk yang sama gitu. Produk yang sama which is itu distributor yang menjual siapa atau online-nya siapa gitu. Seasoning kan suatu barang yang antik gitu dan itu akan ditimbang warna atau rasanya itu seperti apa. Nah itu ini saya sebagai contoh aja saya sampaikan kepada Ibu Larasati di Nigeria aja ya. Contoh satu perusahaan Indonesia segede gaban di situ Indomie kan Bu ya. Indomie itu kan nomor satunya di dunia adalah di Nigeria atau di Afrika. Indonesia aja kalah Indofood penjualannya. Apa coba? Jadi adjustment taste itu di sana gitu. Jadi selalu kalau menurut saya ini karena kebetulan seasoning, jadi harus mengikuti dari daerahnya tersebut. Senangnya apa, taste-nya seperti apa, get enter. Siapa aja bisa ardinya, siapa aja distributornya bisa. Ya, yang penting distributornya itu adalah multi line product. Ya, kalau mengenai manusianya udah jelas pasti lah, Ibu Larasati udah tahu pasti cari yang profesional gitu. Orangnya siapa ya hijack satu kali tapi untuk selamanya kan nggak apa-apa gitu. Orang yang existing bisa dilakukan. Ya, berarti intinya harus ini ya Pak, berusaha terus ya Pak mencari partner yang paling tepat di sana. Jangan putus asa, putus asa. Betul sekali, ini juga pesan buat mungkin yang lainnya yang menyimak. Baik Bapak Ibu, mungkin, sebenarnya sedikit saya ini ya silakan Pak Firman gitu. Ketika misalnya berpartisipasi di dalam event exhibition, apakah event lokal ataupun event yang melalui KBRI atau KJRI gitu. Ya. Nah, secara prinsipnya adalah kalau memungkinkan sebelum berangkat itu sudah searching dulu kira-kira mau ketemu sama siapa nih. Dan yang kedua adalah bagaimana mungkin ada baiknya itu mungkin ini bagi KJRI atau KBRI ini selain benar-benar expo-nya sendiri juga business matching-nya gitu. Jadi siapa yang mau berangkat, siapa yang mau datang gitu sudah dicariin kandidat sebelumnya gitu. Ini kan kalau saya lihat kan pertanyaannya gimana sih mencari distributor? Nah, artinya fungsi mencari distributor itu kan bisa nih saya kira KBRI, KJRI ini mencari siapa sih distributor untuk food, untuk farmasi, untuk furniture atau untuk clothes misalnya. Saya kira seperti itu, Bu. Ya. Saya tambahkan sedikit Bu. Ya, boleh Pak. Dengan Pak Firman. Saya ingin nimbrung Pak Firman deh. Jadi untuk convince semua saudara-saudara di sini, ITPC, ADAP, Konjen, dan KBRI, ekonomi, semua itu penolong kita. Ya artinya mereka sangat concern dan serius menangani produk Indonesia. Jadi jangan khawatir dengan ITPC dan segalanya. Yang jelas itu untuk trade itu pasti akan dibantu. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Firman tadi atas jawabannya. Sekali lagi Bapak
Firman, Ibu Sylvia, dan Pak Edi. Saya mewakili keluarga besar KJI University menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya ya Bapak dan Ibu sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang mau jadi narasumber untuk sesi kali ini. Mewakili panitia penyelenggara, saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini serta kesalahan dalam penyampaiannya. Mungkin jika sedikit bisa menyimpulkan, tadi dari Pak Firman ada hal yang sangat penting yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita, yaitu marketing, distribusi, dan sampling. Itu 3 kunci utama yang disampaikan oleh Pak Firman, bagaimana produk dari Tolak Angin bisa dijual dengan bagus penjualannya di Filipina. Selain itu dari Pak Edi sendiri, itu tadi yang catatan saya catat adalah kenali keunikan tempat Bapak Ibu ingin menjual produk. Jadi memang kalau misalnya di Filipina ya produk apa saja yang punya produk Bapak Ibu tuh harus unik dan memang sesuai dengan market di sana. Sementara kalau dari Ibu Sylvia juga sama, ini ada uniqueness atau selling point, itu yang merupakan kekuatan paling utama, serta tentunya partner yang tepat untuk menjual produk Bapak dan Ibu. Sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber. Semoga apa yang disampaikan narasumber bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua yang ada di sini, terutama para pelaku usaha di Indonesia untuk semakin maju ke depannya. Sampai berjumpa lagi Bapak dan Ibu di seri webinar kami yang selanjutnya. Nanti kami akan kabarkan kembali untuk yang selanjutnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Ya, Bu Sylvia, Terima kasih, Pak Pak Firman. Konjen. Terima Ya, kasih Pak Dopi dan Mbak Francisca dari KBRI Manila, Pak Addak, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan. Saudara itu yang mau relain hatinya buat si dia, yang mau kasih tempat, sama yang makan tempat, yang mau susah walau sibuk ngunyah, yang gak kenal nama, tapi ikutan ketawa. Yang beda kepercayaan, tapi duduk semeja. Yang beda cara makannya, walau sama menunya. Di meja-meja itu, kami jadi saksi. Apapun makanannya, siapapun kita, semua diterima apa adanya. Dan itulah arti saudara sebenarnya. Ilang taon na rin ako lumalaban. Hindi lang sa boxing, pati na rin sa buhay. Sa init ng araw, sa hagupit ng ulan, sa pagod o puyat, di ako susuko. Tolak pa! Tolak Angin, ang herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng mint at lakas ng tolak. Tiwala ako rito, tuloy ang laban. Tolak Angin. Mahalagang paalala, ang tolak angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Saatnya kita bangga buatan Indonesia.